Halo, selamat malam. Kembali lagi di Cerita Malam, podcast Cerita Malam. Dan hari ini saya seperti biasa ditemani sahabat saya yang bernama Saya Ahmad Novalul Kolbi. biasa dipanggil dengan Opang, dan kalian bisa cek Instagramnya di bawah. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya juga di bawah nanti. Dan pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa, ketika kami sudah ada di depan kamera, kami akan berdiskusi dan membicarakan tentang demografi, tentang kepemudaan, dan apa saja yang kita inginkan sebenarnya dari pemuda-pemuda ini sehingga bisa menghasilkan sebuah produk, atau lebih tepatnya adalah bagaimana pemuda itu mengelola hasil pembelajaran mereka mungkin setelah kuliah atau mungkin yang hanya duduk di bangku SMA, SMP seperti itu. Oke, dimulai dari sekarang, dan mungkin saya akan bertanya tentang Opang, gimana nih tentang menurutmu definisi tentang demografi kepemudaan yang biasanya Anda melihat di sekitar daerah Anda. Dan khususnya ini adalah kita membahas tentang daerah kita ya, yang kita hidup, jadi tidak keluar dari ruang lingkup itu. Opang, silakan dijelaskan. Jadi gini Sam, kita harus mendefinisikan dulu ya. Oke. Mungkin definisi demografi menurut segi pandang saya itu suatu kondisi di mana di negara ini usia produktifnya itu melimpah. Oke. Usia produktif biasanya mulai tamatan sekolah entah itu SMA, kuliah atau semacamnya, hingga usia 40 itu dikatakan usia yang produktif lah, dimana sekarang populasi dominan masyarakat Indonesia adalah pemudanya, seperti itu. Jadi nanti apabila kondisinya banyak pemuda, otomatis nanti kan kalau dimanfaatkan dengan baik, produksi dari Indonesia kan melimpah juga, seperti itu. Oke, itu adalah gambaran cara definisi menurut Anda. Ya. Jadi kita di sini adalah selain melihat dari sebuah definisi secara global, tapi kita juga boleh dong mengimprovisasikan sebuah demografi itu sendiri. Betul. Nah, kalau boleh tahu, kegiatan Anda selain kuliah adalah dengan mengikuti sebuah seperti ada lembaga atau yang disebut dengan organisasi kepemudaan di desa. Nah, Ya. itu bisa Anda ceritakan sedikit mengenai kepemudaan di desa itu mungkin? Jadi informasi atau pengetahuan yang emang agak sulit dijangkau di daerah yang apa ya, mereka mempunyai fasilitas pendidikannya yang minim. Misalnya di daerah yang kurang tempat perkuliahan atau pendidikan lanjut, seperti itu. Untuk itu niat saya mewadahi pemuda itu biar informasi yang saya dapatkan ketika kuliah itu bisa tersalur kepada pemuda-pemuda yang lain yang tidak mempunyai kesempatan untuk berkuliah, seperti itu. Jadi intinya apa ya, saya mengupayakan agar bonus demografi ini sukses berjalan di Indonesia, agar produksi barang atau produk Indonesia itu juga berlimpah. Dengan adanya pelimpahan seperti itu, otomatis dapat mempengaruhi ekonomi kita. Ekonomi bisa maju karena itu kan banyak yang dihasilkan, seperti itu. Oke, itu banyak produktif. Oke, tentang produktivitas. Sekarang itu adalah pandangan Anda lebih tepatnya kepada pemuda yang nantinya secara global atau secara nasional itu akan membentuk seperti itu prosesnya. Nah, sekarang untuk menuju ke sana diperlukan proses yang benar-benar kita butuhkan, yang benar-benar sangat matang. Dari nol, dari kita merangkak, terus kita berjalan, lalu kita bisa terbang, mungkin seperti itu. Nah, untuk saat ini Anda kan mengikuti sebuah lembaga yang bernama KPD kan, para pemuda desa, otomatis seperti itu. Nah, Anda melihat bagaimana peluang pemuda-pemuda yang berjuang bersama Anda, khususnya Anda melihat bagaimana peluang itu bisa terbentuk sehingga Anda bisa mengoptimalkan sebuah apa yang Anda inginkan tersebut, jadi ada produk ini anak bangsa melimpah dan sebagainya. Nah, bagaimana Anda mengoptimalkan
hal-hal seperti itu sehingga Papeda itu berjalan dengan sangat baik, bukan hanya di desa, namun ketika Anda di kuliah pun Anda bisa mengaplikasikan cara Anda di Papeda tersebut ke teman-teman kampus Anda. Nah, itu prosesnya seperti apa mungkin kalau bisa? Proses yang ketika Anda mengembangkan di dalam Papeda tersebut. Jadi bagaimana Anda mengoptimalkannya gitu. Kalau Anda ingin sebuah demografi kepemudaan yang optimal di organisasi Anda tersebut. Baik. Gimana? Jadi kalau saya mandang banyak apa ya, kendala sumber daya manusia Indonesia khususnya pemuda itu yang dikembangkan bentuknya mesti ke hal-hal yang saintis seperti itu. Jadi ketika seseorang yang tidak punya ketertarikan terhadap bidang itu, dia itu kesulitan untuk mengembangkan bakatnya atau potensinya seperti itu. Jadi impian saya mencari dulu apa sih potensi yang ada di setiap sumber daya manusianya, di setiap anak-anaknya itu apa, dia itu punya segi apa. Misalnya musik kayak gitu ya, seharusnya kan didukung juga, dikasih informasi, oh kalau mau main musik untuk zaman sekarang main YouTube, semisalnya seperti itu yang kadang kan kurang kan. Mereka punya bakat cuma penyalurannya itu kurang. Mau ditaruh di mana ini bakat? Kalau mau ngembangin masa ngamen kayak gitu kan nggak mungkin. Oke, di situ cukup bisa memuaskan. Nah, mungkin kita ambil salah satu faktor. Mungkin kita ambil salah satu contoh yang sudah Anda kerjakan dengan teman-teman Anda di Papeda tersebut, yaitu dengan BUMDes, yaitu dengan sayuran. Dan sayuran tersebut nanti mungkin bisa disalurkan ke rumah sakit terdekat, bisa menjadi hasil sebagai bahan ajak petani sehingga bisa lebih maju. Nah, itu proses Anda menuju ke situ itu seperti apa? Melihat pemuda-pemuda yang ada di desa kita, seperti apa peluang Anda? Cara mengajak pemuda-pemuda, oh ini loh kita melek terhadap sebuah desa seperti ini. Nah, itu proses Anda bagaimana cara supaya bisa menarik minat para pemuda ataupun orang-orang awam yang baru tahu tentang tanaman tersebut. Sebenarnya yang saya tinjau itu ada dua tipe manusia. Yang satu mereka pentolan atau orang yang mempunyai kekuatan di circle-nya. Yang kedua ini orang yang cuma ikut-ikut. Nah, gimana kita untuk menyadarkan sumber daya pemudanya itu agar mau membangun desanya, yang mencari ini orang-orang yang mempunyai kekuatan dan dia bisa mempengaruhi. Dengan kita hanya bisa mempengaruhi orang tersebut, kita tidak lain sudah mempengaruhi banyak orang di sekitarnya juga kan, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kalau menurut Anda mengenai cara pengembangan kepemudaan di desa kita tersebut. Oke, kalau menurut aku sendiri sih, aku kan sebagai penyuka musik, aku sebagai ya seorang seniman bisa dibilang. Iya, benar. Nah, jadi tuh aku mungkin kita kan berbeda daerah. Maksudnya cara kita mendirikan sebuah prinsip kepemudaan itu kan berbeda. Yeah. Mungkin di bidangnya berbeda, cara kita menyalurkan aspirasi kita juga berbeda. Mungkin kalau menurut aku adalah kalau aku melihat cara membangkitkan sebuah emosi atau yang semangat pada diri pemuda tersebut adalah mungkin aku cara melihat dengan personalnya dahulu. Apakah dia mempunyai sesuatu yang bisa kita up lagi atau kita kembangkan lagi sehingga kita tarik mereka. Dari situ, dari satu personal itu kita tarik apakah dia bisa mengikuti apa yang mungkin kita bisa bangun bersama, seperti itu. Karena apa? Kalau di zaman sekarang, apalagi bentar lagi udah mau 2021, aku melihat peluang-peluang musik ini semakin besar sih. Mungkin untuk personalnya, bukan untuk sebuah grupnya. Nah, jadi aku melihat potensi apa yang bisa aku gali dari pemuda ini. Di satu mungkin dia pintar main gitar. Oke, kita tarik seperti itu. Kita lihat kemampuannya bagaimana, lalu kita cari orang lagi, kita filter lagi. Oh, kita dapat. Sebenarnya bisa semua orang yang suka musik kita tarik. Cuman kita juga perlu melihat arahnya kemana. Jadi kalau semua orang bisa main gitar bisa.
Kalau ada orang bilang bisa main drum, semua bisa main drum, bisa. Tapi kita lihat lagi visi dan misinya untuk apa. Jadi itu saya ingin membangun sebuah bukan komunitas juga sih, bangun sebuah silaturahmi yang wadah untuk mengapresiasi, atau sebuah wadah untuk ini loh, kita musik, kita bisa genre ini, kita punya genre ini, kita gabungin seperti itu. Itu menurut aku tentang pandangan demografi kepemudaan. Daripada mungkin daripada mereka punya bakat disia-siakan, terus akhirnya mereka sekolah. Bener sih, sekolah itu penting, mungkin sekolah saja pulang capek, jadi atau kalau nggak gitu mereka gak betah sekolah, malah bolos. Itu yang seharusnya diperbaiki lagi. Makanya mungkin, di sekolah itu ada ekstra. Mungkin ada upaya pemerintah juga seperti itu untuk mendukung juga. Nah, tapi sebelum jauh ke pemerintahan, itu kan terbentuk dari diri kita sendiri. Semuanya harus saling bekerja sama. Nah, itu. Jadi kalau misalkan satu sudah jalan dan yang lain sudah jalan, baru kita bisa melangkah ke tempat lembaga yang lebih tinggi. Mungkin seperti itu. Tapi untuk aku pribadi sih masih cukup lah. Maksudnya ketika aku, selain aku seorang seniman atau ya penyuka seni, kan juga seorang pengajar. Jadi aku mungkin bisa melihat bagaimana potensi siswa, dan itu yang harus aku lakukan. Santai aja, ini santai. Ini forum diskusi ya, berarti nggak cuma aku doang yang ngasih informasi. Iya sebenarnya, mungkin dari teman-teman kamu, teman kuliahmu mungkin ada. Sebenarnya yang kesulitan ini, misal penyuka musik atau yang dia itu paham sama dunia musik, tapi dia itu kadang ketinggalan gimana sih cara menjangkau audiens, menjangkau penonton seperti itu. Itu kadang yang di daerah pedesaan atau daerah-daerah yang pinggiran kota, bukan ya, yang tidak ada fasilitas pendidikannya, itu mesti kurang itu, karena biasanya sumber informasi terbanyak ada di pusat perkotaan. Ya benar, pasti. Dan pusat perkotaan kadang dijadikan tempat pendidikan juga, sehingga kan orang dari bermacam daerah berkumpul ke sana, saling tukar informasi. Di sana ada terjadi pertukaran informasi seperti itu. Sedangkan kalau di desa kadang kurang gitu. Paling yang diomongkan juga yang bobot-bobotnya seperti itu, bukan ke arah progresif seperti itu. Dan menurut Sanda, berdasarkan definisi yang saya sampaikan tadi, kemungkinan terburuknya jika kita tidak dapat menyukseskan suatu kondisi berlimpahan pemuda ini, apa kira-kira yang terjadi? Kalau dari aku sih, mungkin kalau terlalu berlimpahnya seorang pemuda di suatu daerah kita, dan itu tidak kita gunakan untuk sesuatu yang positif, dalam artian kita tidak bisa menarik mereka ke sesuatu yang lebih positif, maksudnya positif, yang menghasilkan maksudnya produktif ya. Maksudnya mereka tidak produktif. Aku takutnya kalau terlalu melimpah itu bakal gimana ya? Mereka hanya diam-diam di rumah. Aku takutnya mereka melakukan sesuatu yang harusnya tidak mereka lakukan. Mungkin contohnya begal, bisa jadi seperti itu. Iya, karena biasanya kalau pemuda gabut gitu kan. Tapi kalau begal yang mau dibegal sepeda motor Honda itu tidak jadi. Itu motor saya. Tapi jadi. Oh, ini mesinnya bagus. Lanjut. Jadi kayak gitu sih, mungkin kurangnya produktivitas ketika banyak pemuda di suatu daerah itu bisa mengakibatkan ya kesenjangan sosial. Jadi mungkin ini terlalu banyak pemudanya, jadi sehingga kan dia rasain itu loh udah kerja, kenapa nggak kerja gitu, biasanya jadi omongan tetangga gitu sih. Kan tiap orang tua pastinya inginkan anaknya kayak udah kerja, meskipun kerja di pabrik tidak masalah, apapun kerjaannya yang penting halal. Itu yang pasti udah buat orang bangga sih, dan tidak jadi omongan tetangga. Itu yang lebih pantasnya seperti itu. Soalnya busuk gitu ya. Iya. Kerja apa? Mengajar. Ngangguran banyak acara. Ini durasi kita berapa lama, Sam? Kalau berdiri sih ya udah terlalu lama, karena memang ruang lingkupnya ya itu saja. Tapi menurut Opang gimana kalau negatifnya dari Opang sendiri? Ya sama sih sepertinya.
sama sepertinya. Ya, Jadi kalau pasti ada kesenjangan sosial. Mereka yang sudah siap dengan demografi, mereka akan memacu dirinya sendiri kan. Wah, ini nanti ada peluang. Ada yang mandang itu peluang. Wah, ada yang mandang itu petaka juga. Seperti itu. Oke, tadi kan aku sudah menjelaskan bagaimana aku cara mengumpulkan orang-orang yang minat terhadap musik, seni contohnya. Nah, kalau menurut Opang di daerah Opang sendiri, bagaimana cara Opang menarik perhatian teman-teman Opang yang ada di daerah situ, yang memang pada dasarnya mungkin Anda bisa melihat sesuatu yang beda dari orang itu. Jadi apa yang orang lain lihat itu mungkin jelek, tapi ketika Anda yang melihatnya, mungkin dia punya potensi terhadap sesuatu hal mungkin yang lebih baik. Nah, bagaimana cara Anda mengumpulkan orang-orang seperti itu yang ada di daerah Anda? Mungkin seperti itu. Untuk saat ini, Oke. untuk membuat wadah dari bervariasi orang itu, saya agak agak kesusahan, kewalahan gitu. Kan mesti, misal kamu udah tahu, oh ini potensinya ke sini, cuma kamu belum tahu wadahnya untuk anak ini kemana nantinya. Biar bakat anak ini bisa keasah, anak ini harus ditaruh di mana, seperti itu. Itu kekurangan wadah. Jadi untuk sementara yang bisa tak amatin gitu, aku cuma bisa ngamatin doang. Anak ini kemungkinan bisa berpotensi ke sini, kemungkinan bisa berpotensi ke sini, seperti itu. Hanya sekedar itu. Kalau mau bikin perkumpulan itu emang agak susah, butuh skala yang besar ya. Terus kalau yang besar. Masih sami. Oke. Jadi seperti itu ya pendapat Anda tentang demografi kemudaan yang ada di daerah Anda. Yang sepertinya saya tanyakan barusan. Jadi poin-poin yang bisa kita ambil pada diskusi hari ini mungkin. Ada lagi ya? Tambahan. Di samping demografi, dinamika sosial yang sudah terencana di dunia ini, ada Society 5.0. Di mana itu semua alat produksi dikelola oleh suatu mesin cerdas seperti ini. Jadi untuk mengoptimalkan, mungkin kita bisa kolaborasi juga mungkin. Misal di zaman digital ini, orang yang cuma suka musik, jangan dia dibiarin sama orang yang suka musik doang, seperti itu. Mungkin bisa diajak untuk ketemu orang yang suka ngedit video, seperti itu kan. Seperti itu. Mungkin harus memperbanyak kolaborasi di berbagai bidang, seperti itu mungkin. Itu yang seharusnya dilakukan. Jadi jangan mentang-mentang aku anak seni, aku harus kumpulan sama orang seni doang. Enggak, itu zaman dulu. Iya, sebenarnya semua orang bisa sih menemui setiap kolaborasi. Iya, kolaborasi diciptakan. Jadi biar orang itu tidak hanya terfokus pada satu bidang aja. Jadi mungkin di bidang yang lain dia juga berbakat gitu. Iya. Mungkin meskipun tidak sepenuhnya dengan bakat alaminya gitu. Oke. So jadi poin-poin yang bisa kita petik dari diskusi kita malam hari ini gimana nih? Maksudnya apa sih pengennya Opang ke depan kayak gimana? Ya pengennya cuma satu sih, kesenjangan sosial itu nggak terlalu jauh jaraknya gitu. Cuma itu doang. Cuma itu aja. Kalau menurut aku pribadi sih hampir sama, cuman kalau menurut aku lebih ke teknisnya, lebih ke cara gimana kesenjangan itu. Cara betul. Jadi kalau menurut aku sih untuk menghadapi demografi kepemudaan ini, apalagi kita semakin tahun kita akan bertambahnya tahun juga otomatis teknologi kan semakin berkembang. Aku pengen pemuda ini bukan hanya ngerti soal komputer, editing ataupun yang lain, mungkin hanya sebatas tahu Instagram, Facebook untuk itu saja, WA mungkin untuk itu saja. Ya mungkin FF gitu mungkin. Tapi katanya anak FF gitu ya. Iya, tapi aku pengennya pemuda-pemuda ini tuh bisa mengoptimalkan segala bentuk yang ada, sebuah teknologi yang ada, apalagi menjelang 5.0 mungkin seperti itu. Jadi kita tuh benar-benar bisa mengoptimalkan tenaga pemuda itu di mana fungsinya, seperti itu. Jadi pengenku seperti itu. Meskipun aku sendiri belum sepenuhnya mengerti tentang
kepemudaan yang memang harus bagaimana, tapi aku mencoba untuk membuka sebuah peluang bagi pemuda yang ingin berjuang bareng terhadap sesuatu yang mereka sukai atau mungkin aku sukai juga. Jadi turut ikut serta gitu. Jadi aku pengen pemuda-pemuda itu produktif bukan hanya ketika selesai kuliah, bukan hanya bekerja, tapi mereka di luar bekerja, mereka juga ada karya mereka. Itu yang aku pengen seperti itu. Dan bermanfaat untuk orang yang memang membutuhkan seperti itu. Kayak gitu aja sih. Cukup menurut Abang? Sudah cukup. Mungkin di lain next time-nya setelah video ini rilis, kita teman-teman juga bisa kasih saran gitu. Oke, iya. Enaknya bahas apa gitu kan. Iya, mungkin di kolom komentar atau di DM Instagram kalian bisa DM kita berdua tentang materi apa yang selanjutnya akan kita bahas. Tapi jangan sulit-sulit ya. Iya, karena yang satu mahasiswa yang beda, takutnya nanti saya gak paham tentang materinya, dia terlalu tinggi daripada saya. Dia terlalu pintar buat saya. Jadi seperti itu. Mungkin next time-nya kita sama semua. Iya, semua sama. Jadi next time-nya mungkin kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik ya. Mungkin kalian lah lebih tepatnya yang bisa menentukan pengen bahas apa. Jadi biar kita nggak stuck terhadap apa-apa yang harus kita lihat di dunia ini gitu loh, tentang isu apa karena ya itu tadi, karena netizen itu kita perlu juga agar kita mendapat kritisi terhadap apa yang kita sampaikan dan julitan. Karena dia sudah terbiasa dijulitin gitu teman-teman. Oke, terima kasih yang udah mendengarin podcast Cerita Malam hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe seperti biasa supaya channel ini berkembang dengan baik dan benar. Oke, terima kasih dan terima kasih Opang telah hadir. Sampai bertemu di next selanjutnya karena dia akan menyelesaikan skripsinya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.